Bapak Ibu. Ya, di mana proses pembelajaran itu sebenarnya sudah berjalan sewaktu kita memulainya dari merencanakannya. Ya. Jadi itu sebuah siklus ya, perencanaan, pelaksanaan dan asesmen. Ya. Asesmen ini juga kita gunakan untuk perencanaan pertemuan selanjutnya. Begitu selanjutnya siklusnya Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana merencanakan pembelajaran mendalam Bapak Ibu? Yang pertama adalah identifikasi. Ya. Identifikasi. Apa yang perlu kita identifikasi Bapak Ibu? Kesiapan peserta didik, ya. Kesiapan peserta didik untuk melakukan pembelajaran. Apanya yang kita identifikasi untuk menyiapkan anak agar mereka siap untuk belajar? Yang pertama, kita identifikasi gaya belajarnya, minat bakat Bapak Ibu, ya. Kemudian kemampuan dasarnya atau materi prasyarat, ya. Apalagi Bapak Ibu, ya. Biasanya untuk mengidentifikasi ini memakai asesmen diagnostik di awal, ya Bapak Ibu ya, asesmen awal. Nah, kemudian memahami karakteristik materi pelajaran. Jadi kita guru, kita teliti atau kita evaluasi dulu materi ajar kita. Bagaimana kompleksitasnya, kedalamannya seperti apa. Kemudian bagaimana cara kita nanti menghubungkan materi tersebut dengan bidang-bidang lain. Apakah bisa dihubungkan dengan bidang-bidang lain, gitu, ya? Kalau misalnya agak sulit kita mencari keterkaitan antara materi itu terhadap bidang-bidang lain, boleh kita tanyakan Google, boleh kita tanyakan AI, pakai ChatGPT, ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita perintah saja. Apa hubungan antara materi Bapak Ibu yang akan diajarkan dengan bidang-bidang lainnya? Jadi tentu AI-nya akan memberikan respon dan rekomendasi, ya. Jadi rekomendasi AI ini Bapak Ibu ya harus kita pelajari juga. Mana yang kita anggap cocok, mana yang tidak cocok jangan dibawakan, begitu. Ya, apalagi kalau ChatGPT kita gratisan ya kan. Nah, biasanya respon AI-nya kurang akurat. Apalagi kita dalam mengetikkan prompt-nya atau perintahnya itu kurang tepat. Nah, begitu dia. Nah, jadi kita baca apa responnya, mana yang cocok untuk kita bawakan di dalam proses pembelajaran, keterkaitannya Bapak Ibu ya. Menentukan dimensi profil lulusan. Nah, sebenarnya begini, kalau kita tentukan duluan dimensi profil lulusannya, nanti kita agak gimana ya, kesulitan. Mungkin lebih sulit kita menentukan aktivitas-aktivitas pembelajarannya. Artinya begini, kita susun aja dulu aktivitas pembelajarannya pada langkah-langkah pembelajaran. Dari aktivitas pembelajaran yang kita rencanakan itu, kira-kira dimensi mana yang dikuatkan, yang cocok untuk dikuatkan. Kita isi nanti dimensi profil lulusan Bapak Ibu. Itu bagian identifikasi. Kemudian yang kedua, mendesain pembelajaran. Inilah menyusun langkah-langkah pembelajarannya tadi Bapak Ibu. Saya rasa hal ini sudah hal yang biasa ini. Namun kan kita mau menyusun modul ajar atau RPP yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Itu sajanya. Ya. Yang pertama, menentukan capaian pembelajaran. Sebenarnya capaian pembelajaran sudah ditentukan pemerintah kan Bapak Ibu? Ya. Sudah saya kirimkan CP terbaru.
tahun 2025 di grup kita Bapak Ibu. Kemudian menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Artinya ini materi-materi yang esensial lah ini Bapak Ibu. Nah, kita tentukan materi esensialnya. Kemudian mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Nah, ini tadi sebenarnya karakteristik materi pelajaran tadi. Nah, ada hubungannya ini nanti. Menentukan tujuan pembelajaran. Oh, satu lagi sebelum tujuan pembelajaran ya. Ini tadi kan ada materi pembelajaran sini. Ada rekan guru bertanya, apakah perlu dituliskan materi ajar yang diajarkan pada pelaksanaan pembelajaran? Kalau di LPP atau modul ajar Bapak Ibu, Bapak tuliskan nggak semua materinya? Nggak usah ya. Nggak usah dituliskan Bapak Ibu, kan sudah ada buku ya. Betul itu Bapak Ibu? Nah, jadi sudah ada bukunya, bahan bacaannya kan sudah ada. Nah, seandainya nanti misalnya, artinya begini, kalau dibilang dilampirkan kan berarti diikutkan dong, iya kan? Nah, artinya nggak usah dilampirkan, tapi dibuat halaman berapa gitu ya. Buku paket, halaman bahasa Indonesia, halaman sekian sampai halaman sekian. Begitu aja Bapak Ibu. Tapi bukunya tentu harus lengkap lah. Misalnya kalau dibaca Bapak Ibu kepala sekolah nanti pada waktu supervisi, dibaca langkah-langkahnya, ini buku mana nih, halaman sekian ini, mana bukunya? Ya harus bisa juga kita tunjukkan, ini loh Bapak Ibu bukunya. Nah begitu ya. Nah, kemudian menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini diturunkan dari CP. Begitu ya Bapak Ibu? ya. Nah, cara menentukan tujuan pembelajaran atau menyusun tujuan pembelajaran dari CP, ya, kalau mau lengkapnya pakai ABCD. A-nya audience, B-nya behavior, C condition, D degree, kan begitu kan? Kalau mau sempurna, tapi nggak sempurna ABCD pun nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi tidak menyalahi ya. Yang penting ada audiensnya, kemudian behaviornya dia mampu apa, kemudian apanya Bapak Ibu? Materinya, kan begitu ya? Conditionnya ya, betul itu? Jadi cukup ABC juga boleh ya. Misalnya peserta didik mampu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari tentang penjumlahan bilangan bulat dari 1 sampai 50 misalnya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah lengkap-lengkap kali, tapi peserta didik mampu menyelesaikan gitu ya. Jadi kalau kemarin waktu di K13 kita belajar yang namanya KKO ya, dari taksonomi Bloom, betul Bapak Ibu? Ya, kalau boleh Bapak Ibu, tujuan pembelajaran untuk C1, C2, C3, minimal lah C3 ya, minimal C3. C1, C2 nggak usah dituliskan Bapak Ibu tujuan pembelajarannya. Bisa paham maksud saya Bapak Ibu? Tapi artinya di dalam proses pembelajaran C1, C2 nya juga sudah diamankan begitu ya. Jadi langsung saja tujuan pembelajaran itu ke tujuan pembelajaran kuncinya, intinya begitu. Jadi nggak usah pakai jembatan lagi, langsung ke intinya atau sesuai dengan kata kerja yang ada di capaian pembelajaran. Kan di capaian pembelajaran dia ada kata kerja ya Bapak Ibu ya? Ada. Jadi kita ambil kata kerjanya itu terus materinya. Kalau di CP-nya pakai kata peserta didik, maka turunannya ke bawah juga pakai istilah peserta didik. Jangan ada CP-nya peserta didik, tujuan pembelajaran murid mampu atau siswa, jangan.
supaya cocok ya. Konsisten namanya ya. Konsisten. Kemudian Bapak Ibu, menentukan kerangka pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Nah, ini ada nanti di langkah-langkah pembelajarannya di dalam modul ajar kita Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, pengalaman belajar yang harus terdapat di dalam aktivitas pembelajaran. Pengalaman belajar yang harus didapatkan peserta didik ya di kegiatan mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup ya. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Prinsipnya itu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Begitu. Biasanya kalau kegiatan pendahuluan itu biasanya berkesadaran dan bermakna. Berkesadaran dan bermakna. Artinya di kegiatan pendahuluan itu ya kita membuat kesepakatan kelas bersama murid peserta didik kita ya. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memotivasi peserta didik kita ya, sehingga mereka memiliki kesadaran intrinsik ya, motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri Bapak Ibu, bahwa mereka harus semangat belajar hal ini gitu ya. Nah, kemudian kalau di kegiatan inti biasanya itu bermakna dan menggembirakan ya. Bermakna dan menggembirakan. Kalau bermakna tadi dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki mampu menyelesaikan masalah-masalah kontekstual kehidupan sehari-hari gitu. Jadi itu dia pembelajaran bermakna. Dengan dia belajar materi itu, dia bisa menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Itu dia Bapak Ibu. Itu nampak nanti dari lembar kerja peserta didik yang Bapak Ibu susun. Lembar kerja peserta didiknya ya boleh berbentuk gambar-gambar, menjodohkan ya, gambar-gambar benda-benda sekitar ya. Terserah Bapak Ibu gimana bentuk LKPD-nya yang cocok dengan materi Bapak Ibu ya. Kemudian menggembirakan ya. Nah, Bapak Ibu kalau mengajar itu ya diperhatikan nanti ya kalau strateginya gitu ya. Diperhatikan apa yang disukai murid-murid kita ya. Apa yang mereka sukai. Cara belajar seperti apa yang mereka sukai. Boleh kita tanyakan Bapak Ibu. Jadi jangan kita bawa gaya dan selera kita sendiri Bapak Ibu ya. Tapi kita tanya enaknya bagi mereka gimana, enaknya belajar, cocoknya gimana. Boleh kita minta saran masukan dari murid-murid kita. Nah, kemudian menggembirakan ini ya kita pun supaya jangan monoton gitu namanya penyampaian materinya. Kalau kita berceramah itu ya Bapak Ibu, upayakan gestur tubuh ya, kemudian bahasa tubuh kita, tatapan mata kita, intonasi suara kita itu juga diperhatikan. Jangan datar-datar aja ya kan. Datar-datar, 5 menit kemudian sudah ada yang nguap-nguap, padahal masih pagi kan gitu kan. Ya kan, jangankan murid-murid kita guru-guru aja misalnya bisa cepat ngantuk. Kalau misalnya nada suara saya misalnya datar-datar aja, begitu ya. Kemudian Bapak Ibu merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, terkait pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, ya tidak menutup kemungkinan kita menggunakan model pembelajaran. Contohnya, model pembelajaran problem based learning. Sintak pertama ya. Itu ada berapa sintak itu problem based learning? Coba dibuka dulu. Ada 5 ya.
kalau nggak salah. 5. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Betul? Jadi Bapak Ibu, nanti di kegiatan intinya langsung ditulis di bawah memahami. Nah, memahami. Kalau kita pakai model, misalnya model PBL tadi, maka sintak pertama tulis, baru aktivitasnya apa? Guru begini, murid begini, peserta didik begini. Peserta didik ngapain? Gurunya ngapain? Nah, kemudian sintak kedua, masih memahami nih. Guru tuliskan sintak keduanya, baru di bawahnya aktivitasnya. Guru gini, peserta didik gini. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Saya rasa aktivitas pembelajaran udah biasa ya. Kemudian sintak ketiga, karena ada tadi 5 sintak ketiga ini mengaplikasi. Jadi tulis dulu mengaplikasi, kemudian di bawahnya sintak ketiga tulis, baru tulis aktivitasnya di bawahnya. Sintak keempat, tulis lagi sintak keempat dan aktivitasnya. Kemudian yang terakhir merefleksi. Ini sintak kelima tulis. Apa aktivitasnya? Merefleksi, menyimpulkan peserta didik bersama-sama dengan guru, menyimpulkan materi, menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, gitu dia. Kemudian ya, apalagi kegiatannya guru, peserta didik. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu, pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu terdapat pada apa Bapak Ibu? Kegiatan inti. Kegiatan inti. Model pembelajaran itu pun yang kita gunakan itu terdapat pada kegiatan inti. Di kegiatan inti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kegiatan penutup, ya. Di kegiatan penutup, kalau tadi di kegiatan inti ada merefleksi, iya kan Bapak Ibu? Ya. Di kegiatan penutup bisa juga ada refleksi namanya. Refleksi. Jadi nanti kita minta peserta didik kita ya menuliskan apa yang sudah dipahaminya, apa yang belum, ya. Kemudian bagaimana penilaian peserta didik dengan cara mengajar gurunya, ya. Gak apa-apa disuruh murid-murid kita untuk menilai cara mengajar kita ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan pula kita minta tuliskan namamu di situ ya nak. Di kertasnya itu ya takutlah semua jujur ya kan. Nggak usah tuliskan namanya ya. Kemudian Bapak Ibu pun kalau ada misalnya komentar peserta didik kita yang misalnya seperti seakan-akan mengkritik kita, ya, mengkritik misalnya dari suara kita, suara ibu terlalu lembut, gak dengar ke belakang, begitu kan? Gak usah kita cocok-cocokkan tulisannya, ini tulisan siapa ini tadi ini? Tengok tulisan itu, gitu kan? Gak usah kita cari siapa yang nulis Bapak Ibu, ya, ya itulah penilaian jujur dari murid-murid kita. Nah, seandainya pun, tapi biasanya di SD ini nggak ada. Yang nakal-nakal ini kan biasanya SMA, SMK, gitu ya. Mau saja mengkritik gurunya terkesan kasar dan tak sopan. Gitu kan? Nah, walaupun meskipun seperti itu kondisinya, kita nggak perlu kita cari siapa, namun kita nasihatilah secara umum, ya. Ada yang kasih kritik, tapi ibu rasa kalimatnya kurang sopan. Ibu rasa hal-hal seperti ini jangan terulang lagi ke depannya untuk semua, ya. Atau walaupun meskipun Bapak Ibu tahu siapa orangnya, nggak usah dihukum, nggak usah ditegur, tapi tegurannya untuk semua. Begitu dia Bapak Ibu kalau misalnya untuk refleksi penilaian diri guru, ya, kita bisa menilai diri kita, murid-murid juga kita kasih kesempatan untuk menilai gurunya. Begitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah dikritik oleh murid-murid, ya kita guru pun maulah belajar berubah, iya kan? Kalau suaranya lembut, pelan, ya kuatkanlah suaranya Bapak Ibu. Bawa speaker, kalau misalnya ibu yang suaranya lembut sekali, ya kan? Boleh bawa ini mic, kemudian speaker kecil, ya kan? Boleh, nggak apa-apa. Atau supaya lebih keren, pakai apa namanya wireless ya,
mic wireless itu yang nempel di sini ya kan, keren seperti penyiar, seperti pilot ya kan. Oke, seperti apa tadi Pak? seperti apa Pak bilang tadi? Serius saya nanya ini. DJ. Oh, Bapak sering. Ya supaya tidak ngantuk katanya. Iya. Gak apa-apa Pak. Ya itu kan salah satu jenis hiburan itu ya. Iya. Musik DJ. Ya. Saya rasa bukan cuma Bapak yang suka musik DJ di sini. Kalau jujur ibu-ibu ini jangan-jangan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, asesmen pada awal pembelajaran. Jadi setiap masuk bab baru, ada baiknya Bapak Ibu memberikan asesmen diagnostik, yaitu untuk mengukur prasyarat. Bapak Ibu jangan coba-coba memulai mengajarkan perkalian jika anak-anak semuanya belum tamat penjumlahan. Mau sejago apapun Ibu mengajarkan perkalian pasti nggak bisa Bu. Itu dia. Ya, bisa saja nanti jadi miskonsepsi. Jadi bagi anak-anak kalau ada 2-3 orang yang belum lancar penjumlahan, diamankan dulu, diajari, dilatih dulu. Kemudian yang sudah mahir kasih soal-soal penjumlahan yang agak lebih tinggi grade-nya gitu, yang kesulitannya. Nah, jadi artinya waktu tidak terbuang dan sebagian anak-anak yang sudah lulus materi prasyaratnya mereka pun tidak dirugikan. Begitu dia Bapak Ibu ya. Setiap bab. Nah, kalau satu bab kan bisa saja Bapak Ibu 2-3 pertemuan, iya kan Bapak Ibu? Ya. Jadi asesmen diagnostiknya di pertemuan pertama setiap bab saja, di awal bab. Jadi jangan dia setiap pertemuan ada asesmen diagnostik, wah bisa nanti habis waktunya. Itu dia. Padahal kalau kita ngajar mungkin satu mapel 2 jam misalnya ya Bapak Ibu ya. Kalau SD 30 menit, 35 ya. 35 ya, 35 menit. 2 kali 35, 70 menit. Ya kan? Pendahuluan aja sudah 10 menit. Penutup 10 menit. Berarti 50 menit lagi kegiatan inti. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan 50 menit kegiatan inti harus kita rancang sebaik mungkin. 50 menit ini ngapain aja nih? Ya, pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Itu dia Bapak Ibu. Nah, kemudian asesmen pada proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran asesmennya boleh lisan, boleh melalui LKPD. Berarti asesmennya kan apa? Kelompok ya Bapak Ibu ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Kelompok, asesmennya kelompok. Kalau pada proses ya, boleh juga tanya jawab gitu ya. Kan bisa kita tanya siapa yang bisa jawab, angkat tangan gitu ya kan. Tapi pertanyaannya jangan ada pertanyaan. Apa pertanyaanmu? Gitu. Ya, artinya kalimatnya kita ubah, jangan ada pertanyaan. Kalau murid-murid kita tanya, ada pertanyaan anak-anak, begitu ya? Terus mereka ngapain? Diam semua ya? Diam membisu semua ya? Betul ya? Nah, gitu. Jadi buat strategi supaya anak-anak itu termotivasi untuk bertanya, menyampaikan ide, isi pikirannya, begitu. Sehingga mereka mau bercerita. Makanya Bapak Ibu, kita harus menjalin hubungan emosional yang positif dengan peserta didik kita. Supaya peserta didik kita itu jangan takut ngomong sama gurunya. Makanya nggak usah terlalu wibawa kali, ya kan? Walaupun misalnya bruder misalnya malah sekolah, ya kan? Artinya hubungan kedekatan emosional dengan anak-anak itu jangan jauh kali gapnya gitu. Artinya kita yang mau menyesuaikan diri dengan anak-anak, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Biar satu frekuensi. Makanya di awal ya kan keteladanan ya. Kalau berpapasan dengan anak-anak, jangan kita harapkan harus murid itu duluan yang menyapa kita.
kita lah yang duluan menyapa, selamat pagi anak-anak. Senyumlah pula bilang selamat pagi ya kan. Nah, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Udah sarapan tadi nak? Nah, begitu kan? Belum Pak, kok belum sarapan? Iya. Bangunnya kesiangan, nggak sempat lagi gitu ya kan, takut telat. Ya udah. Ya udah, nanti ke kantin. Iya, udah, yuk ke kantin nanti sarapan dulu ya. Aja, terus besoknya dia nggak sarapan tuh tiap hari. Dapat kelas lagi. Kerja kawan ya. Dia cerita sama kawannya. Baik kali brother kita itu. Aku nggak sarapan, ditraktirnya aku di kantin gitu ya. Iyanya. Besok kita 3 nggak usah sarapan. Itu cerita fiktif ya, hanya karangan saya saja. Ya, enggak lah seperti itu ya. Artinya Bapak Ibu, kitalah dahulu menunjukkan perhatian kita itu. Terus sudah dirasakan anak didik kita itu kehangatan kita ya terhadap dia. Maka besok-besok dia nggak canggung, nggak segan lagi menyapa kita, gitu ya. Nah, pasti dia duluan menyapa besok. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, gitu ya. Nah, gitu dia. Gimana Pak? Kalau gurunya garang gitu, Nggak berani jawab. nggak dijawab gurunya Pak. Iya. Wah, Siswanya nggak berani jawab. oh siswanya nggak berani. Makanya Bapak Ibu, kita guru ya, nggak zamannya lagi mengajar dengan marah-marah, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Ya, ruginya ke kita sendiri, rugi di anak, murid-murid kita, rugi di kita. Ya, jadi kita guru-guru harus belajar senyum. Coba senyum dulu semua Bapak Ibu, saya tengok. Iya, pertahankan Bu, sampai nanti ngajar besok. Begitu ya. Apalagi kadang-kadang ada kita ini dilahirkan ke dunia ini. Kalau diam nampak marah ya. Sebenarnya nggak marah, mungkin bentuk-bentuk wajah. Nah, diam kita nggak marah tapi seakan-akan seperti marah ya. Nah, makanya aura senyuman itu kalau kita udah sering senyum, orang pun mengenal kita, oh itu humble orangnya, ramah gitu kan. Diam pun kita nampak cahaya tersenyum ya. Betul nggak Bu ya? Kalau saya diam nampak senyum nggak Bu? Mungkin suka senyum-senyum sendiri. Ya, kita belajar senyum Bapak Ibu. Jangan marah, senyum sendiri. Oh bisa juga kalau nengok apa ya, handphone ya. Oh senyum sendiri. Nonton reels ya kan. Banyak konten-konten yang lucu-lucu lah ya. Sampai-sampai menunjukkan yang tidak sepatasnya ditunjukkan ya kan. Urat malunya pun udah putus mungkin, tapi lucu gitu. Terima kasih lah kita pada konten kreator ya Bapak Ibu ya. Kan jadi hiburan itu ya. Kita sudah capek bekerja seharian, penat, semua masalah, apalagi Bapak Ibu kepala sekolah membuat laporan dana bos ya kan. Waduh, sebentar lagi mau dikumpul ini, udah penat kali ya kan. Tiba-tiba nonton konten ini langsung bisa senyum. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita mudah tersenyum, pasti awet muda, panjang umur. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke. Asesmen pada akhir pembelajaran. Ya, asesmen formatif. Bapak Ibu, bisa saja dalam satu pertemuan, kalau belum selesai misalnya materinya atau belum tercapai tujuan pembelajarannya, sebaiknya nggak usah ada asesmen di akhir. Begitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, biarlah asesmen pada hari itu cukup LKPD-nya saja. Tapi kalau sudah kita rasa proses pembelajaran itu sudah mencapai tujuan pembelajaran untuk diukur, maka kita buat asesmen. Begitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau asesmen bisa per satu subtopik boleh, per satu bab juga boleh. Ya, asesmen di akhir. Setelah selesai satu bab, berarti kalau satu bab ada beberapa tujuan pembelajaran kan, Bapak Ibu? Katakanlah 4 atau 5. Kalau 4, satu bab, 4 tujuan pembelajaran,
cukup soalnya 4 aja, 4 gitu. Jadi nanti kita kasihlah satu soal mengerjakannya 5 menit. 4 kali 5 berapa, Bu? 20, Bu. 25. Ya kan? 4 kali 5 berapa, Bu? 20. 25. Berarti ini tidak memiliki iman yang kuat. Artinya keyakinan, ya kan? Hah? Oh, tidak bisa diberikan. Oh, jangan diberi tekanan gitu. Apakah ibu tertekan dengan pertanyaan saya? Belum lagi ku tekan, Bu. Ibu sudah merasa tertekan. Aduh. Masih ditengok-tengok. Udah terasa tertekan. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Jadi 20 menit kita sisakanlah nanti waktunya untuk asesmen sekitar 20 menit sebelum penutupan. Itu kita asesmen. Nah, itu dia Bapak Ibu perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, pertanyaannya gimana bentuk modul ajar atau RPP pembelajaran mendalam? Tidak ada yang baku Bapak Ibu. Itu jawabannya. Jadi jangan terjadi miskonsepsi ya. Katanya RPP deep learning itu harus begini. Ya. Kalau dulu kita ingat ya, kita dikasih RPP 1 lembar, bisa ya kan Bapak Ibu? RPP 1 lembar. Minimal ada identitas, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Nah, begitu dia. Tapi nggak mungkin sih 1 lembar. Kalau dibuat pun asesmen nanti bentuknya apa, tujuannya apa, ya kan? Kan ada juga lampirannya, butir soalnya, kunci jawaban dan penyelesaiannya, alternatif penyelesaian, kemudian gimana? Teknik penilaiannya, kan begitu ya Bapak Ibu? Rubrik penilaiannya. Nah, coba kita lihat ini Bapak Ibu. Kalau ada ditulis di sini opsional, artinya bisa ada, bisa tidak ada. Kalau Bapak Ibu disuruh milih mana? Milih ada atau tak ada? Nggak ada lah, ngapain? Capek kali ya kan? Itu dia ya. Peserta didik ini opsional. Kalau kita pada waktu kurikulum ini masih kurikulum merdeka, ada 3 kategori peserta didik, betul? Tahu ya Bapak Ibu? Target peserta didik kalau di kurikulum merdeka, target peserta didik kan ada kan? Apa Bapak Ibu? Ada 3. 1 berkebutuhan khusus. Yang kedua memiliki kecerdasan keunggulan, ya. Artinya siswa yang unggul ini, ya. Yang ketiga apa? Biasa. Yang reguler, yang umum, ya. Nah, jadi ada 3 penggolongan peserta didik, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian bisa ada, bisa tak ada ya Bapak Ibu ya. Materi pelajaran opsional juga ini Bapak Ibu. Analisis materi pelajaran, jenis pengetahuan yang akan dicapai, relevansi dalam kehidupan nyata, tingkat kesulitan, struktur materi, integrasi nilai dan karakter dan lainnya. Ini ya, membaca penjelasannya sudah malas kita ya Bapak Ibu ya. Opsional, ini enggak ada ya Bapak Ibu ya. Tapi dilakukanlah, artinya dilakukan tapi nggak usah dituliskan ya. Gimana Bu? Ada yang mau ditanya? Tekan lagi. Artinya di sini kita analisis materinya, bagaimana tadi keterkaitannya dengan bidang-bidang lain, kompleksitasnya, kedalamannya, kemudian materinya itu cocoknya berapa pertemuan bisa selesai, kan begitu kan Bapak Ibu? Nah, kemudian dimensi profil lulusan ini di checklistnya, kalau begini bentuknya, kan tinggal di checklist ini ya? Ya. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Artinya belakangan aja di checklistnya gitu. Yang cocok. Tapi kalau mau kita ketik langsung, nggak usah pakai kotak-kotak gini. Jadi dimensi profil lulusan yang dikuatkan ya berapa? Ada berapa? Kalau 4 ya tulis saja 4 di sini. Apa yang 4 itu? Kalau 5 tuliskan yang 5-nya begitu.
Kemudian capaian pembelajaran opsional Bapak Ibu, karena ini kan sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi pada bagian tertentu nanti ada CP, TP, ATP di luar dari modul ajar. Tahu itu Bapak Ibu? Perangkat pembelajaran kan apa-apa saja yang ditagih dari guru tentang perangkat pembelajaran. Coba lah Bapak Ibu, apa? Silabus. Mana ada lagi silabus kurikulum merdeka Bapak Ibu? CP-nya kita turunkan jadi TP, ya kan? Baru ATP-nya. ATP itu kan urutan tujuan pembelajarannya, mana yang duluan harus dicapai. Nah itu kan di luar dari modul ajar itu kan Bapak Ibu, itu harus ada satu file dia nanti di print kan begitu kan. Itu yang mau saya sampaikan di sini. CP-nya nggak usah ditulis di modul ajar karena sudah ada CP tersendiri, CP, TP, ATP nanti tersendiri Bapak. Kemudian lintas disiplin ilmu. Nah, mata pelajaran yang relevan dengan materi yang diajarkan, tapi opsional, bisa ada, bisa tidak. Kemudian tujuan pembelajaran, ini wajib. Ya. Tujuan pembelajarannya apa? Peserta didik mampu bla 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 bla. Kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian topik pembelajaran nggak usah, opsional ini Bapak Ibu ya. Topiknya apa? Kemudian praktek pedagogis ini wajib. Kita pakai model pembelajaran apa? Kalau nggak pakai model ya nggak usah tulis. Boleh nggak pakai model Bapak Ibu? Boleh, ya. Artinya nanti aktivitasnya langsung aja di kegiatan inti kan yang pertama memahami ya. Langsung aja aktivitasnya. Guru begini, peserta didik begini, guru begini, begitu. Jadi nggak pakai sintak-sintak dia. Nah, kemudian strateginya apa? Metode pembelajaran yang dipilih. Ya, metode pembelajarannya yang pertama apa Bapak Ibu? Ceramah. Ya, yang kedua tanya jawab. Yang ketiga diskusi kelompok. Yang keempat presentasi. Ya kan? Apalagi Bapak Ibu? 4. Banyak metode-metode lain. Silahkan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pendekatan pembelajarannya tulis. Setelah metodenya pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, itu dia. Nanti di sini Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kemitraan pembelajaran ini opsional Bapak Ibu. Kemitraan pembelajaran. Ya. Kita bermitra dengan orang tua. Walaupun nggak dituliskan, hendaknya kita menjalin kerjasama dengan orang tua. Walaupun nggak dituliskan, seandainya nggak dituliskan. Tapi kalau mau Bapak Ibu tuliskan pun silahkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu lingkungan pembelajaran, ya, ruang fisik. Belajarnya itu di dalam kelas atau di luar kelas, dituliskan di situ. Kemudian apakah ada belajar di ruang virtual? Kalau nggak ada, nggak usah. Ya Bapak Ibu. Oke. Nah itu aja dia, lingkungan pembelajaran. Kemudian pemanfaatan digital, ini opsional. Jadi jangan langsung berkecil hati bagi Bapak Ibu yang sekolahnya tidak ada listrik, tidak ada internet. Ini opsional, pemanfaatan digital Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya bisa Bapak Ibu siasati, ya bagus, ya. Pemanfaatan digital, misalnya video pembelajaran, bahan tayang, presentasi, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Canva, boleh pakai Quizzes juga, boleh pakai Tome, boleh pakai aplikasi apa saja, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini dia pengalaman belajar, ya. Ada kegiatan awal, inti, penutup. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, merefleksi itu kan di dalam kegiatan inti kan? Nah, itu dia, ya. Kalau aktivitasnya nggak usah lagi saya tuntun Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu yang lebih tahu
membuat aktivitas-aktivitas pembelajaran yang menggembirakan, ya, bermakna dan berkesadaran. Nah, kemudian asesmennya, tuliskan teknik, instrumen penilaian, ya, yang digunakan pada awal, proses, dan akhir. Kalau ada Bapak Ibu mengadakan asesmen diagnostik, harus ada lampirannya, soalnya seperti apa. Kalau ada nanti LKPD pada asesmen pada proses pembelajaran, ada lampiran LKPD-nya. Kalau ada nanti asesmen formatif di akhir pembelajaran, harus ada lampirannya. Ya, biasanya kalau buat soal dulu dimulai dari apa Bapak Ibu? Kisi-kisi ya. Untuk asesmen pertemuan sehari-hari nggak usah pakai kisi-kisi lah, ya, biar jangan repot, ya. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu kepala sekolah menugaskan Bapak Ibu membuat soal mid semester, membuat soal akhir semester, hendaknya dimulai dari kisi-kisi. Artinya supaya tahu Bapak Ibu apa tujuan dari asesmen tersebut, tujuannya, kemudian apalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui asesmen tersebut. Berapa tujuan-tujuan pembelajaran? Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran ini pada soal nomor berapa? Kan begitu kan? Butir soalnya. Soal misalnya tujuan pembelajaran 1 itu di soal butir soal nomor 1. Tujuan pembelajaran 2, butir soal nomor 2. Ada tabelnya itu kan? Baru nanti butir soalnya tersendiri. Terus soalnya, soal nomor 1, soal nomor 2, seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau membuat asesmen jangan fokusnya ke banyak soal. Fokus kita apa Bapak Ibu? Penguatan literasi dan numerasi. Itu fokusnya. Ya. Jadi kalau 10 tujuan pembelajaran yang mau dicapai, cukup 10 soal asesmennya. Bisa Bapak Ibu kasih misalnya 1 jam. 10 soal. Berarti 1 soal berapa menit Bu? 6 menit. 6 menit. 1 soal Bapak Ibu 6 menit. 10 soal. Tapi soal yang Bapak Ibu sajikan ini soal yang mirip AKM, soal HOTS. Dimulai dari stimulus. Gitu. Jadi anak-anak pun kan dibiasakan membaca stimulusnya dulu ya. Iyalah, membaca wacananya itu pun sudah habis nanti 2 menit mereka. Itu pun kalau lancar membaca ya kan. Gimana Bu? 1 soal 1 jam. Oh, mengeja. Ya untuk kelas 1, kelas 2 yang belum lancar, janganlah pula stimulusnya wacana banyak-banyak, ya kan? Ini Benar tuh Pak. kita guru ini yang apa ini salah ini. Berarti kan stimulusnya bentuk gambar-gambar, betul ya? Gambar-gambar, warna-warna. Mungkin ibu lebih tahu ya. Apa yang karena kan yang kita ujikan sebenarnya yang sudah kita latihkan di pertemuan sehari-hari, hanya harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Begitu dia. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Itu dia tentang asesmen ya. Tadi bentuknya seperti apa, soalnya, kemudian kunci jawaban penyelesaiannya seperti apa, teknik penskorannya juga seperti apa. Oke. Nah,